Halo ente-ente sekalian, jumpa lagi bersama Ane. Pada kesempatan video kali ini, Ane akan membagikan config terbaru untuk Gua 3.2, yaitu Vulkan config versi 2.2 dan tentunya Vulkan Shell Script versi 1.8.1. Pada config Vulkan 2.2 ini Ane menambahkan satu skema config baru, yaitu config ultimate. Seperti ini ya, ada enable SSR-nya di HP kentang loh ya. Nah, ini contohnya, Ane kasih lihat. Vulkannya on, scale down-nya 0,85, 612p, dan config-nya Ane pakai ultimate ya, config tertinggi untuk G99, tentunya dengan FPS yang masih bagus dan minim stuttering. Nah, ini Ane kasih lihat kalau malam ya, jadi biar kelihatan bener itu SSR-nya. Config skema ultimate ini sudah dibuat dari versi 2.1 ya di Discord, cuman Ane baru bisa publish di YouTube di versi 2.2 ini karena Ane nggak sempat bikin video. Jadi tolong dimaklumi dan dimaafkan kalau Ane sering telat update. Nah, ini adalah contoh settingan yang Ane pakai di config skema ultimate di Helio G99. Ane set ulang aja ya dari awal biar pada paham. Ini kebuka sampai high quality ya, tapi Ane pakai balance aja, resolution ultra high, frame rate Ane set di 40, special effect quality low, shadow quality-nya high, LOD bias-nya low, capsule AO-nya on, crowd density-nya low, dan tentunya yang terakhir foliage density set ke low. Ente simpan. Kira-kira seperti ini ya. SSR-nya tetap kelihatan walau settingannya di low. Oh ya, satu lagi Ane ingatkan bahwa config Vulkan dan shell script Vulkan ini akan membuat HP ente panas. Jadi Ane sarankan ente menggunakan cooler ya, kalau ente mau main jangka panjang. Terus Ane sarankan juga ente pakai scale down kalau pasang config skema ultimate ini ya, karena lumayan berat ini kalau ente nggak pakai scale down. Lanjut, Ane mau sedikit bahas tentang update terbaru Gua 3.2 ini ya, yang lumayan bikin pusing karena ada kabar baik dan kabar buruk di Gua 3.2 ini. Kabar buruknya adalah yang pertama, kelakuan Kuro config monitor yang semakin ganas. Jadi pada versi 3.2 ini Kuro menghapus secara permanen, Ane ulangi, secara permanen sifar-sifar kunci untuk mode config yang dipakai di HP-HP kentang ya. Jadi modding config di HP kentang untuk mendapatkan performa yang sama seperti versi sebelumnya itu sekarang jauh lebih susah. Yang paling berdampak yaitu hilangnya sifar streaming burst dan view distance. Karena HP kentang untuk mendapatkan performa yang optimal itu sangat bergantung pada dua sifar yang dihapus tadi itu. Akhirnya ya Ane putar otak cari cara trial and error, debugging sana sini di client log, sorting cifar satu-satu agar bisa menggantikan cifar utama tadi yang sudah dihapus oleh config monitor. Kabar buruk yang kedua, di versi 3.2 ini Kuro config monitor itu memperketat lagi mode monitoring config-nya ya, yaitu dengan menambahkan lagi file config yang masuk ke dalam mode pantau atau mode monitoring. Kalau sebelumnya itu di versi 3.1 hanya dua file config yang dimonitor, yaitu engine.ini dan scalability.ini. Nah, sekarang di versi 3.2
Kuro nambahin lagi 2 file, yaitu deviceprofile.ini dan hardware.ini. Jadi sekarang ada 4 file config yang full dimonitor oleh Kuro Config Monitor. Tujuan config monitor itu apa sih? Nah, tujuan umumnya yang aneh paham ya dari mulai 3.1 sampai 3.2 ini adalah memonitor seberapa banyak ente udah modif ke 4 file config yang tadi aneh sudah sebutin itu. Jadi Kuro akan mendeteksi kalau file config tersebut udah ente ubah, dan Kuro akan menyimpan berapa kali ente udah ubah file-file config tersebut. Tujuannya apa? Sampai sekarang aneh belum tahu tujuannya untuk apa ya. Tapi apapun tujuannya, yang aneh bisa sekarang adalah meminimalisir efek dari Kuro Config Monitor itu, yaitu dengan memodifikasi file Kuro Config Monitornya. Jadi aneh modifikasi modificon yang disimpan oleh Kuro agar bisa menipu, ya aneh katakan menipu Kuro kalau ente belum pernah modif itu config. Terus kalau ada kabar buruk, pasti ada kabar baiknya kan? Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya ya kebalikan dari kabar buruk tadi. Yang pertama, walaupun di 3.2 ini sudah susah sekali untuk config mendapatkan performa yang bagus, tapi aneh akhirnya berhasil untuk melakukannya. Jadi ente bisa tetap mendapatkan performa yang bagus walaupun ujung-ujungnya tetap mengorbankan visual ya. Yang aneh korbanin sekarang ini karena efek streaming burst dan view distance sudah dihapus permanen adalah ngefek ke resolusi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, resolusi aneh lock di scale factor 1.0 itu sekitar 720p ya. Tapi ente bisa naikin sendiri kok nanti di file engine.ini-nya kalau ente kurang suka ya. Kalau aneh sih lebih orientasi ke performa. Terus yang kedua, kabar baik yang kedua adalah aneh bisa memodifikasi file Kuro config monitor.hash ya. Ini aneh kasih contoh. Ente bisa gunakan command min-cmview. Di sini ente bisa lihat isi dari Kuro config monitor. Nah, ini contohnya. Ada engine.ini, modificonnya 7. Deviceprofile.ini, modificonnya 1. Artinya apa? Ente sudah ngedit 7 kali untuk engine.ini dan ngedit 1 kali untuk deviceprofile.ini. Nah, ini disimpan sama Kuro. Nah, resetnya gimana? Resetnya ente tinggal ketik min-cm reset. Maka script aneh akan auto reset modificonnya tanpa ente harus repot-repot ya untuk buka foldernya, filenya, edit satu-satu. Nah, setelah itu ente bisa cek lagi cmview untuk melihat apakah cm reset tadi itu berhasil atau enggak. Nah, ini ente lihat sudah berhasil ya, modificon berubah menjadi 0. Jadi jikalau ternyata ini file di-upload sama Kuro atau delete sama Kuro, modificonnya tetap 0 dan ente statusnya bersih ya, tidak pernah melakukan modif. Kira-kira seperti itu di versi 3.2 ini. Dan tentunya tidak lupa aneh ingatkan kembali bahwa Vulkan config dan shell script Vulkan ini adalah 100% gratis, tanpa password, tanpa save link, tanpa pop-ups. Jadi ente bisa download dengan nyaman. Aneh nggak ngambil untung dari sini, ini hanya sekedar hobi, jadi aneh senang, ente senang ya. Jadi misalkan kalau update aneh rada telat, tolong dimaafin ya, karena menyesuaikan juga dengan waktu aneh untuk membuat config dan mengetes config ini. Kira-kira seperti itu. Dan untuk yang mau nge-share config ini disilahkan ya. Tentunya share-nya juga harus gratis. Ente mau modif juga silahkan, tapi tolong jangan ngaku-ngaku ente yang buat gitu, karena buat config ini nggak gampang gitu, butuh proses debugging dan segala macem.
Jadi paling tidak berikanlah feedback berupa link Discord atau link YouTube Ane. Kira-kira seperti itu aja ya dari Ane. Kurang lebihnya Ane mohon maaf. Terima kasih. Dan sekarang Ane akan lanjut ke proses cara penginstalan. Baik, lanjut sekarang adalah proses penginstalan pemasangan config. Sebelah kiri Breven, sebelah kanan Z Archiver. Pertama, ente masuk ke folder download, terus ekstrak zip yang ente udah download, ekstrak here seperti ini, terus ente buka foldernya. Nah, ente bisa lihat sendiri di sini ada berbagai macam jenis skema config ya. Ente buka readme.md, ini sebagai guide awal saja. Nah, di sini tertera jelas step-stepnya, cara-caranya, jadi ente kalau lupa ente bisa lihat ini. Yang pertama ente lakuin adalah baca how to use dan masuk ke Breven, exec command. Yang pertama adalah ente cek dulu di sini bisa command universal ya, min help. Maaf, minnya 2 kali ya. Seperti ini. Jadi nanti kalau ente sudah buka Breven tanpa buka readme.md pun ente akan bisa lihat lagi ya command apa aja yang ada. Nah, sesuai dengan instruksi how to use di sini, ente langsung saja install config-nya yaitu dengan command install dan skemanya. Nah, di sini Ane coba install ultimate, jadi skemanya skema 0 ya. Jadi Ane pasang 0 dan Ane jalankan. Nah, ini command ini ngapain? Command ini akan menginstal otomatis dari folder config di download ke dalam folder WUA-nya. Nah, kalau nanti misal ada HP ente yang error pada saat proses ini, berarti ente harus copy manual ya dengan menggunakan Z Archiver. Nah, ini contoh notifikasi kalau sudah selesai instalasi. Kedua yaitu config monitor ya. Config monitor ini hanya sekali saja dipakai ya CM Flash, tapi pertama Ane akan kasih tahu apa aja sih yang ada dalam tools config monitor. Yang pertama ada CM Flash, kedua CM Reset, dan ketiga ada CM View. Nah, sekarang Ane demokan dulu untuk CM View. CM View ini untuk melihat isi dari file config monitor yang ada di HP ente sekarang. Jadi ente bisa lihat status modify count-nya. Nah, ini contoh modify count 10. Berarti sudah 10 kali ngedit. Modify count-nya juga 4. Ini berarti sudah 4 kali ngedit. Nah, gimana caranya? Ya tinggal di flash aja kalau untuk pertama kali ya. Jadi flash ini fungsinya adalah menghapus semua yang ada di dalam file kuro config monitor.hash agar pada saat game dijalankan WUA akan regenerate ulang semua. Setelah itu ente bisa cek command CM View untuk melihat apakah command flash tadi berhasil. Kalau berhasil harusnya isinya kosong. Seperti ini kosong ya, tidak ada isinya, berarti berhasil. Flash berhasil karena sudah isinya kosong. Lanjut ke dxstar. Nah, dxstar ini adalah command AOT ya. dxstar ini adalah perpindahan kode compiler ya dari just in time atau JIT ke ahead of time. Tujuannya adalah ya agar semua kode dalam WUA itu dapat teroptimisasi jauh sebelum aplikasi WUA itu dibuka. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, ente bisa lihat di notifikasi seperti ini ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah RM Shader. RM Shader fungsinya adalah untuk menghapus shader PSO yang lama ya, karena setiap update config itu harus recompiling shader ya.
Tapi kalau misalkan ente belum pernah pakai config ini, pada saat ente menggunakan RM shader, biasanya ini kosong ya, tidak terjadi apa-apa, jadi biarkan saja. Setelah RM shader adalah RM junk. RM junk ini tujuannya adalah untuk menghapus file-file sampah ya, seperti client log yang lama dan crash client report. Ini kalau menumpuk bisa besar sekali ukurannya, ente bisa lihat di situ ada 21 file. Dan ada 23 file juga dari crash client reportnya. Semua dihapus agar memperingan kinerja sistem UA-nya. Terus selanjutnya adalah scale down ya. Ini adalah tipe native scale down, di mana scale down ini akan merubah resolusi layar ente secara keseluruhan. Nah, di sini ane coba pakai yang 0,85. Jadi ente bisa lihat di sini inputnya 0,85 dari resolusi 720p menjadi resolusi 612p. Ente bisa lihat dari notifikasi. Selanjutnya yaitu adalah command start. Command start ini adalah command untuk mengaktifkan Vulkan pipeline dan tweak-tweak berupa set pro dan tweak-tweak lainnya ya. Tujuannya adalah untuk menunjang kinerja handphone ente agar dapat menjalankan Vulkan secara sempurna. Jadi harus dirubah dulu pipeline-nya ke Vulkan, setelah itu ane tambahin berbagai macam tweak agar handphone ente lebih gacor lagi. Nah, tweak-tweak ini seperti ente bisa lihat sendiri di sini. Ini tweaknya Tweak Pro loh sebenarnya, tapi ane gratiskan khusus buat ente-ente. Nah, setelah itu ada warning will force stop all active app, maka semuanya akan terforce stop seperti ini. Jadi itu wajar saja ya. Kalau tidak terforce stop, ente harus force stop manual. Nah, lanjut setelah itu balik lagi ke download. Ente harus pastikan apakah status pipeline Vulkannya sudah aktif atau belum dengan cara mengetikkan command status. Seperti ini, ente jalankan, ditunggu saja sampai commandnya selesai. Nah, di sini ente bisa lihat dari atas ane jelasin. Di sini terlihat resolusi layar ane, RAM ane, Vulkan supportnya kelihatan, Vulkan levelnya kelihatan, Vulkan API dan RHI-nya juga terlihat. Dan ini adalah contoh display scale down yang sudah terapply. Dan ini berbagai macam optimisasi yang telah terapply ketika ente ketik start di awal tadi. Dan yang terpenting bisa dilihat di sini pipeline-nya Skia Vulkan untuk Prevent dan ZApp Server. Nah, bagaimana cara ngecek aplikasi UA apakah sudah menggunakan Vulkan atau belum? Ya sekarang ente tinggal menggunakan command status W. Nah, command ini dijalankan tetapi UA-nya harus dibuka dulu ya. Jadi sekarang ane buka UA. Nah, setelah masuk di game seperti ini, ente harus balik lagi ke tempat tadi ya, ke Prevent. Nah, ketikkan command status W seperti ini, jalankan. Nah, di sini shell script akan mengecek apakah aplikasi UA ente sudah jalan di Vulkan. Nah, ente bisa lihat pipeline-nya sudah Skia Vulkan, driver RHI-nya pas, Dex2Auth-nya aktif, Vulkan PSO-nya ada, ZES-nya juga terlihat, Vulkan Rebrand detected, Vulkan RHI is available, GPU family-nya juga kelihatan semua. Nah, yang pastinya di sini Skia Vulkan ya, pastikan Skia Vulkan. Kalau Skia GL berarti gagal. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang terakhir adalah ente harus mereset config monitor ya. Nah, ente cek dulu CMView. Tadi yang awal ente lakukan flash ya, jadi Kuro pada saat menjalankan aplikasi UA akan meregenerate ulang kode hash dan modify count-nya. Ente bisa lihat seperti ini, 1 1 1 1 ini sudah muncul semua.
Nah, tugas ente adalah sekarang ente harus reset menjadi 0. Caranya ya tinggal dipakai command reset. Ketik cm reset. Jalankan. Maka shell script akan otomatis mereset semua modify-count yang ada dalam file puro config monitor.sh. Nah, sekarang kalau sudah, ente cek lagi dengan cmView ya untuk memastikan apakah sudah kereset atau belum itu modify count-nya. Ente bisa lihat langsung ke dalam filenya. Nah, seperti ini. Dan sudah ya aman ya, semuanya sudah kereset menjadi 0. Nah, sekarang ente bisa main WUA dengan santai tanpa harus khawatir bahwa ente kedetek modif config. Kira-kira seperti itu. Nah, command cm ini hanya dijalankan sekali aja ya ketika ente melakukan modif atau install config. Selanjutnya ya ente nggak usah lagi cek-cek aja pakai cmView ya. Kalau ada dia naik modify count-nya ya ente reset aja lagi. Terus terakhir bagaimana cara resetnya? Ya cara resetnya ketika ente sudah selesai main, ente wajib melakukan sc reset dan command reset. Oke, sudah. Dari Ane sih seperti itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan ente tanyakan di komen atau di Discord. Ane akan jawab sebisanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.